Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat sengit, pertarungan yang sangat luar biasa, di mana Safira si anak ajaib berhadapan dengan seorang pecatur yang bukan kaleng-kaleng pada tahun 2023, yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Hadi, pecatur yang sangat luar biasa, yang sangat tangguh. Kenapa pertandingan kali ini sangat seru? Karena elo rating dari kedua pemain sangat jauh berbeda. Elo rating Safira jauh lebih rendah daripada elo rating Mas Hadi. Bagaimana keseruannya? Apakah Safira pada pertandingan kali ini kalah? Apakah Safira dipecundangi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah putih, sementara Mas Hadi megang buah hitam. Safira seperti biasa memulai dengan D4, dijawab dengan kuda F6. Putih C4, hitam E6. Safira mengembangkan kuda ke F3. Mas Hadi gajah ke B4, skak. Safira menangkis serangan Mas Hadi dengan gajah D2. Hitam menteri E7. Putih G3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk gajah fianchetto. Hitam gajah kali gajah. Makan, kuda kali gajah makan. Hitam D5. Putih gajah G2. Hitam rokade, kedua pemain rokade. Yap, kita masuk pada babak middle game kawan. Kemudian hitam merespon dengan B6. Putih menteri C2. Hitam gajah B7. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membayang-bayangi pertahanan Raja Putih. Ya, ini pertahanan fianchetto atau serangan gajah fianchetto yang sangat luar biasa bagi hitam. Kemudian putih merespon dengan benteng C1. Hitam benteng C8. Putih pion kali pion, makan. Yap. Namun ya, kalau kita kembali, evaluation bar daripada Safira di sini sama Mas Hadi masih imbang ya. Stockfish menyarankan putih mendorong pion saja, gak usah dimakan pionnya. Ya, kalau misalnya dimakan, nah, jadi Stockfish menyarankan langsung menukarkan menteri. Kenapa? Karena ini enak buat putih ya, serangan putih sangat bagus ya posisi seperti ini. Oke, kita kembali. Putih respon dengan gajah H3. Idenya apa? Idenya untuk mengincar benteng hitam yang ada di C8. Ya, gajah putih mengincar benteng hitam yang ada di C8. Namun ditangkis dengan kuda D7. Ya, ini tangkisan daripada hitam. Kemudian putih yang merespon dengan kuda E5. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan kuda. Kemudian hitam merespon dengan C5 sesuai dengan arahan Stockfish tentunya. Putih menteri A4. Hitam benteng C7. Putih kuda kali D7. Ya, benar saja, kuda kali kuda makan. Nah, sesuai dengan arah Stockfish, Safira mukul kuda D7. Boom, ya. Gajah kali kuda, benteng kali gajah makan. Safira pion kali pion. Pion kali pion di C5 makan. Nah, pada selanjutnya Safira melakukan langkah yang sangat akrobatik, yang sangat luar biasa. Bagi sahabat yang menonton video ini, ya, coba tebak langkah putih tanpa melihat
arahan daripada Stockfish. Apa langkah terbaik daripada putih? Pause video ini dan temukan langkah terbaik daripada putih. Yup, benar saja. Langkah terbaik putih di sini adalah benteng kali C5. Boom. Kenapa bentengnya dikasih gratis? Ini bukan gratis, guys. Ini ada kompensasi, yaitu tukar benteng. Tapi Safira unggul 1 pion. Namun hitam mengetahui itu. Hitam tidak memukul benteng menggunakan menteri. Tapi hitam lebih memilih benteng ke 8. Yap. Kalau misalnya nih kita analisis ya, kalau misalnya menteri kali benteng, ya, menteri kali benteng maka ini unggul buat putih, guys. Evaluasi barat juga mengatakan seperti itu. Ini sangat unggul buat putih ya, walaupun menteri hitam bisa ke ini kemana-mana ya, tetapi ini unggul buat putih, guys ya. Yep, sangat unggul buat putih. Namun hitam mengetahui itu. Ya, hitam mencium gelagat daripada Safira. Hitam lebih memilih benteng 5, benteng 8. Kemudian Safira menggeser benteng ke C1. Tujuannya apa? Idenya untuk mendobel benteng dan menukarkan benteng hitam yang ada di D7. Kemudian hitam merespon dengan H6. Putih menteri D4. Hitam sikat pion di E2. Yap, jadi Safira melewatkan langkah terbaiknya di sini. Langkah terbaik daripada Safira sebelumnya ya, harusnya menteri ke B5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pion yang ada di E2. Safira melewatkan langkah terbaiknya. Oke, kita kembali. Kemudian putih merespon dengan benteng C7. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Langkah terbaik putih mendorong pion ya. Kemudian hitam merespon dengan A5. Putih benteng kali D7. Makan, benteng kali benteng. Putih kuda B3. Hitam benteng E7. Putih kuda kali A5. Yep. Kalau kita perhatikan di sini hitam kekurangan 1 pion ya. Artinya putih unggul 1 pion dalam permainan ini. Kemudian hitam merespon dengan gajah A6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendampingi menteri melakukan serangan di sayap raja putih. Kemudian putih merespon dengan A3. Hitam gajah D3. Putih B4. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ketika putih melangkahkan pion B4, evaluation bar-nya turun, guys. Langkah terbaik putih di sini harusnya putih ya menggeser kuda ke C6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganggu benteng hitam yang ada di E7. Ya, kalau misalnya bentengnya bergeser, nah putih bisa makan pion di D5. Ya. Dan ini masih enak buat putih. Ya, masih sangat bagus ya buat putih posisinya. Namun kita kembali ke partai aslinya. Yup, di sini evaluation bar daripada Safira sangat-sangat tipis sekali. Karena dia telah melewatkan langkah-langkah terbaiknya. Kemudian hitam merespon dengan langkah yang sangat bagus sekali, yaitu benteng E4. Ya. Kemudian putih merespon dengan menteri C3. Ya, harusnya putih makan pion, guys. Ini kan pion gratis sebenarnya. Boleh-boleh aja dimakan sebenarnya. Ya, namun putih lebih memilih ke C3. Kemudian
hitam menteri F3. Boom. Ini langkah yang sangat luar biasa, guys. Putih respon dengan benteng E1. Hitam D4. Ini langkah yang sangat powerful ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganggu menteri. Nah, sesuai dengan arahan Stockfish, seharusnya menterinya ke C1 ya, menteri putih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan benteng. Ya, tapi pada partai aslinya, Saphira lebih memilih skak raja. Dan skak ini nggak ngaruh apapun ya. Ini seperti membuang-buang tempo ya. Kemudian putih merespon dengan raja H. Kemudian hitam merespon dengan raja H7. Ya, posisi menteri Saphira yang ada di C8 ini sangat-sangat kurang tepat, guys. Kenapa kurang tepat? Karena posisinya Saphira lagi diserang dan ini sangat-sangat brutal kalau misalnya pertahanan putih ini ditinggalkan oleh menteri. Harusnya menterinya ditukarkan atau bentengnya ditukarkan, dan ini sangat bagus ya buat putih. Kemudian putih yang merespon dengan benteng D1. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Saphira ya melakukan ini. Ini kan bentengnya gratis ya. Ya nggak sih? Kalau dimakan kan nggak apa-apa ya kalau dimakan nih. Ya kan? Nggak ada salahnya. Oke. Dan ini pun skakmat ya. Skakmat yang sangat membagongkan ya. Namun saya nggak tahu kenapa hitam nggak makan benteng. Hitam lebih memilih benteng E2. Putih benteng F1. Hitam ya di sini punya langkah pamungkas yaitu gajah E4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk skakmat ya. Kalau misalnya menterinya dikasih gratis ya, ini skakmat, guys. Percaya atau tidak, pada posisi seperti ini putih menyerah, guys. Kenapa putih menyerah? Karena posisinya sudah sangat-sangat brutal sekali, sangat-sangat sangat-sangat sulit sekali ya. Kalau misalnya kita lanjutkan ya untuk skakmat, bagaimana cara hitam men-skakmat putih? Yap, kembali, oke, makan, oke, makan, kemudian naik. Nah, ini skakmat, guys. Ini skakmat yang membagongkan. Jadi ini pertarungan Saphira pada tahun 2023 kemarin ya, sebelum dia viral, sebelum dia terkenal. Pada pertandingan kali ini Saphira kalah, tapi kita sebagai fans itu jangan fans karbitan, guys. Kenapa? Kalau jagoan kita kalah jangan kita hujat gitu. Kalau saya mah dihujat nggak jadi masalah ya. Ya walaupun di channel ini banyak komentar-komentar yang negatif dan sebagainya. Percuma sebenarnya mau komentar negatif di channel ini karena saya saring biasanya. Ya, disensor biasanya. Komentar negatif itu biasanya disumputin sama YouTube, dan saya juga hapusin biasanya kalau misalnya ada komen-komen yang hate speech, misalnya komen-komen yang rasis dan lain sebagainya, menghina dan sebagainya. Biasanya saya akan hapusin. Percuma kalau misalnya komen negatif di channel ini juga saya hapus ya. Jadi semoga Anda yang nonton video ini, teman-teman sahabat ya pecinta catur, komennya positif. Untuk apa? Untuk meningkatkan percaturan Indonesia. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.